Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, seperti apa langkah KPU mempersiapkan pemilu berjalan aman, jujur, dan juga adil, serta bebas dari keteledoran seperti yang menjadi peringatan dari Presiden Joko Widodo? Dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan pemilu 2024, Sabtu kemarin, Presiden Jokowi meminta KPU mempersiapkan pemilu secara maksimal, termasuk pencegahan agar sistem informasi pemilu tidak diretas. Menurut Jokowi, di era digital, sedikit saja kesalahan akan mengganggu kepercayaan masyarakat dan berdampak pada legitimasi pemilu. Sehingga saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka, jangan sampai terjadi pertasan. Hati-hati mengenai ini. Sekali lagi, karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik. Dan saya ingin mengingatkan kita berada di era yang serba digital. Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung mengganggu kepercayaan masyarakat. Menanggapi pesan Presiden, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asyari memastikan kelancaran pemilu 2024. KPU bekerja sama dengan sejumlah kampus hingga Badan Siber dan Sandi Negara terkait sistem elektronik layanan kepemiluan. Kami dalam berbagai macam hal tentu nggak bisa bekerja sendirian. Misalkan seperti sistem IT KPU untuk layanan kepemiluan, kami didukung oleh beberapa kampus yang memang membangun sistem informasi tersebut. Demikian juga kami didukung oleh satuan-satuan di pemerintah seperti BSSN, kemudian BIN, kemudian Kemenkominfo, menjadi satu gugus tugas yang memberikan dukungan kepada KPU dalam rangka untuk penguatan tata kelola sistem informasi di KPU. Peringatan Presiden bukan tanpa sebab. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, meski jumlah pemilihnya tidak sebesar India dan Amerika. Pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai pemilu terkompleks di dunia, serta pemungutan suara tersingkat di dunia. Di pemilu 2024, KPU menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 204.807.222 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.750.474 orang merupakan pemilih di luar negeri. Selain mengingatkan soal bahaya peretasan, Jokowi juga mengingatkan pemilu harus berlangsung secara jujur dan adil. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, tahun 2024 menjadi tahun politik. Suhu politik yang memanas bisa saja kemudian mengancam terjadinya perpecahan di antara masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Lalu bagaimana menjaga persatuan di tengah perbedaan politik ini? Pagi ini kita akan membahasnya dengan cendekiawan Muslim, Ketua MK pertama 2003 hingga 2008 dan juga anggota DPD RI 2019 hingga 2024 sudah ada di studio Profesor Jimli Asidiki. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semua pemirsa, selamat tahun baru 2024. Oke, tentu saja banyak doa dan juga harapan baik Prof di tahun 2024 ini, karena kita tahu sendiri kemudian tahun 2024 ini merupakan tahun politik, ya kan? Sebelum pelaksanaan pemilu saja kemarin sudah panas nih Prof ya, kita sudah tahu kemudian ada putusan MK, kemudian Prof juga yang kemudian menghandle itu soal Majelis Kehormatan MK. Pandangan Prof soal pemilu 2024 ini di tahun politik ini 2024. Ya, saya setuju bahwa pemilu 2024 ini sangat kompleks. Banyak masalah, jauh lebih banyak dari pemilu sebelumnya. Apalagi dibandingkan 2019 ada incumbent. Nah, sekarang kan nggak ada. Akan terjadi perubahan, pergantian kepemimpinan menyeluruh. Eksekutif, legislatif, ya, seluruh Indonesia termasuk pilkada kan. Nah, jadi lagi pula perkembangan disrupsi teknologi sekarang ini lebih parah. Makin parah gitu. Jadi ancamannya nyata, karena itu kita semua harus berhati-hati. Pertama, para penyelenggara. Apa yang perlu pertama dihati-hati? Ya, itu KPU, Bawaslu, sama DKPP, termasuk akhirnya nanti MK, harus memperlihatkan profesionalisme, kesungguhan bekerja untuk bangsa dan negara, dan
netral. Netral itu bukan hanya dikatakan, tapi ditunjukkan, diperlihatkan. Kata-kata, tindakan yang mengundang kecurigaan orang, jangan sampai terjadi. Jadi looks independent. Nah, jadi independent and looks independent. Jadi independen dan kelihatan, atau bahasa lainnya kalau dalam kode etik Bangalore Principles of Judicial Conduct itu untuk para hakim terutama harus memperlihatkan must be netral, impartial, independent and looks and appear to be independent. Jadi harus diperlihatkan kepada publik. Walaupun masing-masing kita punya preferensi politik sendiri, lah kan kita punya hak pilih nanti. Tapi setiap warga negara punya hak. Kecuali TNI. TNI nggak punya hak pilih. Tapi tetap dia harus netral. Jangan memperlihatkan atau mengundang kecurigaan. Apapun, baik kata-kata maupun tindakan, itu harus dicegah. Itu satu. Nah yang kedua, para peserta, baik parpol maupun caleg, ya, calon presiden, juga harus menunjukkan sikap, ya, tidak saling serang. Pertama yang harus dicegah itu ya black campaign. Negatif campaign juga jelek, ya kan? Yang baik itu kita tonjolkan positif campaign untuk masing-masing. Jadi para pendukung harus memperlihatkan kehebatan, kebaikan supaya yang dia dukung itu bisa dipercaya. Itu. Nah, negatifnya orang lain nggak usah dipersoalkan, bukan urusan kita. Tapi kalau sekarang Anda melihatnya sekarang lebih banyak apa? Justru yang negatif campaign yang paling banyak, bahkan black campaign. Apalagi di medsos. Ada kejadian sedikit aja. Padahal peristiwanya 5 tahun yang lalu. Nah, itu dia yang kemudian bagaimana kita sebagai masyarakat pemilih begitu ya bisa apa ya, tetap bijak begitu, apalagi di media sosial. Jangan sampai kemudian 5 tahun yang lalu 2019 polarisasi yang sempat terjadi pada kala itu jangan sampai ini terjadi lagi, Prof. Ya, polarisasi itu susah mencegahnya dan memang sebetulnya plus minus. Bisa aja kita lihat positif aja, apalagi menjelang pilpres kayak sekarang ini ada 3 calon kan. Ini bukan bipolarisasi tapi tripolarisasi, ya kan. Jadi sebetulnya tidak apa-apa. Jadi kita ini sudah terpecah 3. Jadi setiap orang ngomong di TV, di mana begitu kelihatan, oh dia ini mendukung yang mana nih, kelihatan sudah gitu. Nah, jadi yang penting dalam komunikasi publik, apalagi para tokoh, para pimpinan, itu harus memperlihatkan, mendidik masyarakat, jangan sampai melihat polarisasi pilihan ini jadi masalah yang akan berketerusan. Semakin jelas begitu. Nanti setelah 14 Februari ini harus disiapkan, harus selesai. Ya, itu perbedaan pendapatnya. Begitu kita udah dapat presiden, itu presiden kita semua. Jangan nanti simpan dendam. Tapi kalau marahnya kelewatan, itu jadi dendam. Atau memuja-mujinya terlalu kelebihan, itu juga salah. Terlalu fanatis begitu. Terlalu fanatis juga salah. Nah, ini menarik ya, Prof. Tadi Prof mengatakan kemudian penyelenggara pemilu harus netral, tidak hanya sekedar ucapan, tapi kemudian harus ditunjukkan begitu. Lihatkan. Nah, kalau untuk elit politiknya ini seperti apa? Untuk kemudian harus tetap menjaga supaya tensi politik kita di 2024 ini tensinya ya nggak perlu panas-panas lah, paling nggak hangat aja lah. Kalau saya menilainya ini hangat aja. Jadi setiap pemilu pasti begini. Ya masa nggak jadi hal yang biasa. Iya, masa nggak ada seru-seruan dikit paling marah-marah. Masa nggak ada begitu. Ya, jadi kalau kita lihat dengan helikopter view, ini lucu-lucu aja ini. Biasa. Nah cuma itu tadi kalau kita berlebihan, itu bisa luka. Nah itu bisa menimbulkan masalah. Jadi saya ada salah satu statement bagus dari Pak Jokowi di sini tidak disebut tentang optimisme. Optimisme itu. Nah, yang lain pada marah itu, apaan optimis? Nah, ini kan soal cara. Tentu banyak sekali masalah, tapi para pejabat apalagi presiden, dia kan harus memperlihatkan optimisme untuk mendidik publik.
ya kan? Untuk menunjukkan kepada rakyatnya. Ya, biasanya begini, orang yang sedang di jabatan selalu optimis. Orang di luar jabatan ada dua kemungkinan, calon atau mantan. Nah, ini biasanya pesimis. Nah, tapi untuk mendidik publik, memang optimisme itu yang harus ditonjolkan. Sebab ya, sikap optimis maupun pesimis, data pendukungnya ada. Jadi dua-duanya itu sebenarnya benar. Tapi dari perspektif masing-masing. Tapi begini, Prof. Optimisme seperti apa yang kemudian masih bisa diharapkan dari rakyat begitu ya, dari masyarakat di pemilu 2024 ini? Ya, saya menghimbau semua seperti tadi Ketua KPU datang ke TPS, jangan jadi kelompok keempat yang apatis dan golput. Pokoknya kita harus memilih, menentukan sikap, menggunakan hak pilih kita, ya kan? Dan nanti begitu kita ya meraih kemenangan, apa yang kita pilih, ya kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi seandainya kalah, ya nggak apa-apa juga. Kan kita memilih pejabat resmi, pemimpin resmi, dan akan menjadi pemimpin bagi kita semua. Gitu loh. Nah, jadi himbauan saya kepada masyarakat, gunakan hak pilih, ya kan, dan kurangi semangat untuk memberi dukungan emosional, dan juga kurangi semangat untuk menjelek-jelekkan lawan politik. Itu menjadi contoh yang kurang kurang baik. gitu ya? Walaupun kita sebetulnya ini kan ada dua ya. Kalau di medsos itu kan elit aja, paling 10 jutaan yang aktif gitu, serang menyerang. Tapi kalau ya rakyat biasa, bisa-bisa aja dia. Nggak terlalu peduli dengan hiruk pikuk begini kan. Nah, pertanyaan saya kemudian di pemilu 2024 ini sebenarnya yang dalam tanda kutip sibuk itu lebih ke elitnya kah? Atau kemudian di grassroots-nya? Kalau saya lihat lebih banyak di elitnya ini. Oke. Terutama ya para pendukung ini kan. Oh, setiap kejadian, waduh sibuk sekali. Ya kan? Ada kejadian di mana meninggal di Madura. Waduh, itu kan tim sukses salah satu paslon yang apa namanya relawan yang meninggal. Ribut. Tapi sebaliknya satu lagi begitu juga. Begitu ada kejadian yang merugikan kelompok dia, ya kan? Kebetulan misalnya TNI yang terlibat, pada sebenarnya kejadiannya bisa biasa saja. Itu bikin konferensi pers segala macam. Jadi memang ini dinamika menjelang pemilu ini biasa kayak begini. Nah, jadi saya mengajak semua orang untuk memahami ini sebagai dinamika biasa lah, nggak usah terlalu serius, gitu loh. Kita gembira aja. Dilakukan dengan politik yang gembira karena pesta demokrasi ini dilakukan 5 tahunan gitu ya, dan semua warga negara kemudian punya hak politik yang sama, punya hak pilih yang sama. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan nih agar masyarakat ini tetap bersatu di tengah kemudian perbedaan politik kita? Ya, jadi gini ya, harus dicatat ya, kita ini sebagai bangsa berdemokrasi ini disebut sebagai the third largest, demokrasi terbesar ketiga, nomor 3 di dunia. Dari segi jumlah, tapi dari segi kualitas demokrasi kita indeksnya baru 54, masih jauh banget. Ketinggalan dibandingkan negara-negara lain. Ketinggalan. Maka kalau tidak sempurna ini pemilihan umum, ya biasa-biasa aja lah. Ini kan negara yang baru berdemokrasi ini. Jadi kita harus meningkatkan kualitas dan integritas martabat demokrasi, mulai dari pemilu yang bermartabat, pemilu yang berintegritas. Nah, jadi kita ikuti aja dengan gembira, jangan sampai melanggar hukum, itu aja. Oke. Pendidikan politik seperti apa yang memang seharusnya sudah tertanam begitu ya apalagi di 2024 ini? 2024 ini tentu paling lebih sulit ya, karena ini serentak, ada pilkada juga. 2019 berapa itu petugas pemilu yang meninggal dunia? Nah, kita doakan jangan sampai meninggal dunia. Jangan sampai terulang kembali. Artinya lebih kompleks, maka kita juga harus antisipasi, ya kan? Jangan terlalu emosional mengekspresikan dukungan maupun mengekspresikan sikap anti kepada calon yang lain. Nah, ini bagian dari pendidikan politik dalam arti umum. Nah, yang penting juga adalah para pejabat.
Sekarang ini pejabat terpecah. Ada menteri kelompok sini, ada menteri kelompok sini. Nah, sedangkan dia harus menjalankan fungsi pelayanan publik, harus netral. Maka ke depan memang harus dipikirkan, harus ada larangan rangkap jabatan dan larangan benturan kepentingan dari semua Maksudnya aspek. larangan rangkap jabatan kemudian ketika para menteri kemudian atau kepala daerah maju begitu seharusnya memang mundur atau seperti apa? Idealnya begitu. Oke. Jadi kan sudah ada undang-undangnya dulu, tapi oleh MK malah dibatalin gara-gara melihatnya itu terlalu teknis sebagai persoalan ya hak asasi manusia, tapi dipahami tekstual, tidak melihat ya transformasi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang, bahwa bangsa kita ini masih feodal. Politik kita ini, perilaku politik kita feodal. Bentuk negaranya republik. Nah, ini kan harus direkayasa menuju modernisasi politik masa depan. Nah, salah satunya aturan mengenai tidak boleh itu rangkap jabatan, tidak boleh itu anggota keluarga sesama jadi caleg di situ, caleg di situ. Nah, ya kan, antar partai, ketua umum anaknya jadi penerus, nanti cucunya lagi. Nah, ini harus dicegah. Caranya ya harus ada policy reform. Ya kan? Tapi harus ada perbaikan itu ya? Iya, kemarin sudah ada tapi oleh MK dibatalin. Nah, itu kan ya karena wawasannya nggak luas melihat masa depan yang peradaban yang harus dibina. Itu kan nggak mudah. Jangan hanya karena titik koma undang-undang dasar. Ya kan? Ya memang itu hak asasi manusia, semua orang punya hak. Ya sama aja kayak Hillary kan istrinya Bill Clinton. Masa bininya yang jadi capres? Ya tapi di Amerika itu dianggap human rights. George Bush senior punya anak namanya George Bush junior, jadi presiden juga. Tetapi human right dalam konteks Amerika itu sistem politiknya sudah melembaga, budaya feodalnya sudah nggak ada lagi. Nah, kita kan belum, maka perlu ada desain masa depan yang kita harus rekayasa untuk dimodernisasikan. Salah satunya itu tadi supaya ya antara pejabat misalnya ya idealnya ya kalau dia menteri mau jadi calon ya berhenti dong mengundurkan diri, bukan sekedar apa namanya itu cuti. Itulah yang kemudian dikhawatirkan ada konflik kepentingan begitu ya. Tapi undang-undangnya pun diubah juga oleh MK atas nama human right lagi. Jadi memang masih banyak yang perlu kita benahi. Catatan kritis apa yang krusial yang memang harus segera dibenahi? Jangan sampai kemudian yang tadi Anda sebutkan ini kemudian terulang kembali, apalagi soal etika berpolitik. Ya, saya rasa kita berharap mudah-mudahan presiden yang terpilih yang akan datang punya wawasan gitu ya. Jadi jangan sampai ya isu perubahan dan kesinambungan diadu domba. Ya kan? Ini keniscayaan dua-duanya itu. Kesinambungan itu keniscayaan. Harus. Tapi perubahan, reform to transform, itu juga keharusan. Jadi dua-duanya sebetulnya ya itu bagian dari kebutuhan bangsa kita ke depan. Jadi harus ada banyak perbaikan. Nah, harapan kita presiden yang akan datang memahami ini. Ya, bukan hanya menjadi politisi yang menikmati jabatan, tapi jadi pemimpin yang transformatif, mengarahkan perkembangan bangsa kita ini ke arah peradaban yang lebih maju. Salah satunya konflik kepentingan antara institusi dengan jabatan, antara keluarga dengan ini, termasuk ya antara media dengan politik, dengan bisnis, dengan civil society. Itu harus ada pembedaan dan pemisahan. Kalau sekarang kan enggak. Saya sih agak susah juga. Aduh, makanya begitu diundang Kompas, ya udah dah Kompas deh. Saya rasa Kompas masih relatif netral. Independen. Gitu. Yang lain itu sudah punya capres semua. Bagaimana ini? Oke, terakhir Prof, ini sebenarnya pertanyaan, peran siapa yang kemudian sangat penting untuk kemudian menyatukan masyarakat? Apakah kemudian elitkah atau seperti apa?
apalagi di tahun politik ini yang tadi Anda sebutkan, ya bisa dikatakan ini dinamikanya sebenarnya biasa saja, hangat saja. Seperti apa? Ya pertama tentu presiden. Presiden terpilih itu pertama kali yang harus dia bayangkan, yang dia harus dipikir, bagaimana merangkul. Nah, jadi saya lihat visi 3 orang ini mirip-mirip lah ya dari segi kebutuhan untuk merangkul itu. Ya mudah-mudahan itu pertama yang dilakukan. Nah yang kedua, elit partai itu juga harus menenangkan, terima dong, terima menang, terima kalah. Jangan siap menang doang, siap kalah juga. Jadi kalau kalah nanti ya kasih selamat lah. Nah jadi saya rasa kalau itu dilakukan, yang lain tuh nanti agak reda, mudah gitu. Nah, tapi kalau 2 ini, satu presiden terpilih sama wapresnya tentu saja, dan pimpinan partai-partai itu tidak malah ngompori, itu kan repot gitu. Ya kan? Oke. Apa yang kemudian harus dimaknai untuk kita semua ya? Tidak hanya soal elit, kemudian pemimpin, tapi juga untuk kita semua pemilih. Kan kita juga melihat ya, kalau dari survei Litbang Kompas ini saja masih ada 28 kalau tidak salah, 28,7% undecided voters. Biasanya mereka adalah pemilih-pemilih yang rasional, Prof. Ya bisa, mereka itu masih menunggu, bisa juga udah punya sikap golput. Dan itu di semua pemilihan umum seluruh dunia pasti ada. Dan tingkat partisipasi politik di Indonesia termasuk tinggi. Kalau dibandingkan Amerika, kita jauh lebih tinggi. 20%, misal 20% itu semuanya golput. Itu masih 80% memilih. Artinya sudah tinggi itu. Nah tapi saya percaya bahwa yang 20% itu kebanyakan masih nunggu. Nah jadi masih menunggu apa nih? Masih menunggu ini kira-kira pertama siapa yang bakal menang, kan? Yang kedua debatnya bagaimana? Debatnya karena belum selesai nih, ya belum kan? selesai nih, debatnya bagaimana ini? Masuk akal apa enggak? Akal hanya membual-bual saja, nggak percaya dia, ya kan? Walaupun di mata publik, mata rakyat, ini yang namanya debat ini nggak terlalu berpengaruh juga. Mereka udah punya sikap. Udah punya pilihan masing-masing. Udah punya pilihan masing-masing. Jadi intinya para pemirsa sekalian, kita selamat tahun baru ya, dan selamat juga memasuki tahun untuk menentukan pergantian kepemimpinan nasional, baik eksekutif maupun legislatif. Insya Allah kita harus optimis tahun 2024 damai dan berhasil. Optimis pemilu 2024 ini berlangsung damai dan juga berhasil. Harapan Prof untuk tahun ini, tahun politik 2024. Ya, saya harapkan semua pemilih itu tadi menggunakan hak pilihnya. Kedua, semua peserta pemilihan umum baik lembaga partai maupun para caleg itu mulai mengurangi, ya kan, negatif campaign, apalagi black campaign, ya apalagi zaman sekarang banyak hoax, 90% informasi di medsos itu ya sebenarnya nggak benar. Makanya para ahli menyebutnya post-truth era atau pasca kebenaran. Kalau dalam Islam menyebutnya kebenaran baru. Sebenarnya kebenaran baru ya bukan kebenaran gitu. Nah jadi kita sedang berada di keadaan yang kayak begitu, rumit. Jadi kalau kita tidak sadar, kita tidak berusaha, walaupun ya optimisme itu keharusan. Optimisme itu jangan hanya karena posisi, karena you jadi pejabat, you ngomongnya optimis melulu. Karena you mantan pejabat atau bakal jadi pejabat, you ngomongnya pesimis, supaya pilih saya, supaya ini lebih baik. Begitu. Nah tetapi pendidikan publik tentang optimisme itu penting. Efek Oedipus dari ramalan kita tentang masa depan yang optimis itu akan berpengaruh. Begitu juga kalau kita membayangkan masa depan pesimis, itu berpengaruh juga. Sehingga orang akan berbuat sesuatu yang kontraproduktif. Padahal nyatanya, sekali lagi ya, sikap optimis, pesimis, sama-sama punya data, sama-sama punya dasar. Gitu kan? Tetapi kalau kita memilih sikap optimis, jauh lebih baik.
Karena baik optimis maupun pesimis, kuncinya kan what to do. Apa yang mesti kita kerjakan. Kalau Anda sekedar optimis tapi utopis, what to do-nya nggak jelas. Atau Anda juga asal pesimis, asal marah doang, ya kan? Tapi what to do-nya nggak jelas. Nah, what to do itu jauh lebih mudah dilakukan kalau semua kita mendidik bangsa ini untuk optimis. Itu pilihan moral yang paling baik untuk mensukseskan pemilu 2024. Optimis pilihan moral terbaik untuk menyukseskan pemilu 2024. Tentu saja kita berharap ya di pemilu 2024 ini kita benar-benar memiliki pemimpin yang kemudian memikirkan rakyatnya, amanah begitu ya, dan juga kemudian bisa membawa Indonesia yang ke arah yang lebih baik pastinya ya Prof ya. Baik. Jangan hanya memimpin para pendukungnya, memimpin seluruh bangsa Indonesia. Memimpin seluruh bangsa. Termasuk yang tidak memilih dia. Oke, ya bagus. Luar biasa, keren sekali terakhir ya Prof. Terima kasih Prof untuk perbincangan singkat kita di Sapa Indonesia Pagi. Semoga pemilu 2024 ini betul-betul nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang benar-benar berkualitas, kemudian juga memikirkan rakyatnya begitu ya. Terima kasih Prof sudah bergabung. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Prof, sehat selalu ya Prof. Saudara, itu tadi perbincangan singkat saya bersama dengan Prof Jimli Asidiki, dan usai jeda, saudara, Sapa Indonesia Pagi spesial Tahun Baru 2024 masih akan kembali dengan informasi polisi menerapkan sistem buka tutup di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat di momen libur Tahun Baru ini. Selengkapnya hadir sesaat lagi.